warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baik, jumpa dengan saya Gupre di channel Sri Prihati Math. Di video kali ini kita akan membahas materi statistika, yaitu tentang simpangan rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok. Ini adalah matematika wajib kelas 12. Saat kita bekerja dengan menggunakan data-data, ada beberapa hal mengenai cara untuk mengukur keseragaman nilai data kita. Cara yang paling umum adalah rata-rata. Kebanyakan orang belajar menghitung rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan banyaknya data. Terdapat perhitungan tingkat lanjut, yaitu tentang simpangan rata-rata. Perhitungan ini mengukur seberapa dekat nilai-nilai data yang kita miliki dengan rata-rata kumpulan data tersebut. Ayo kita simak lanjutannya ya. Tujuan pembelajarannya untuk kali ini adalah siswa dapat menentukan simpangan rata-rata. Definisi simpangan rata-rata untuk data tunggal. Simpangan rata-rata ini menyatakan jarak rata-rata suatu data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya hamparan, simpangan kuartil, varian, dan standar deviasi. Untuk rumus simpangan rata-rata data tunggal, ini lambangnya simpangan rata-rata itu SR ya. Rumusnya SR sama dengan 1/n kali sigma harga mutlak XI dikurangi min X untuk I dari 1 sampai dengan N, dimana kita tahu bahwa N ini menyatakan banyaknya data, sedangkan XI adalah nilai data ke I, dan min X atau X bar ini adalah menyatakan rataan hitung. Untuk data tunggal berfrekuensi, rumus simpangan rata-rata SR sama dengan 1/n kali sigma F kali nilai mutlak XI dikurangi min X untuk I dari 1 sampai N, di mana N dalam data tunggal berfrekuensi adalah sama dengan sigma F, yaitu banyaknya data. F ini frekuensi seperti biasa, XI adalah tentu saja nilai data ke I, dan X bar atau min X adalah rataan hitung. Nah, kita ke contoh soalnya ya, biar lebih pahamnya. Tentukan simpangan rata-rata data 3, 9, 4, 5, 10, 12, 13. Di sini N-nya atau banyaknya data ada 7. Kita cari min X-nya atau rata-ratanya dulu dengan cara kita jumlahkan. 3 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 12 tambah 13 dibagi N, banyaknya data 7, hasilnya adalah 8 ya. Nah, rumus simpangan rata-rata adalah 1/n kali sigma harga mutlak dari XI dikurangi X untuk I dari 1 sampai N. Kita substitusikan nilainya 1/n, N-nya 7 dari 1/7. Sigmanya adalah jumlahan dari harga mutlak atau nilai mutlak XI dikurangi X. X yang pertama 3, jadi harga mutlak 3 dikurangi dengan min X-nya tadi 8, jadi harga mutlak 3 dikurangi 8 ditambah dengan X yang kedua 9, harga mutlaknya 9 dikurangi 8 ditambah harga mutlak 4 dikurangi 8 ditambah harga mutlak 5 dikurangi 8 ditambah harga mutlak dari 10 dikurangi 8 ditambah harga mutlak dari 12 dikurangi 8 ditambah harga mutlak dari 13 dikurangi 8. Kita hitung satu-satu. 1/7, 3 dikurangi 8, harga mutlaknya adalah 5 ditambah 9 dikurangi 8
adalah 1, 4 dikurangi 8 harga mutlaknya 4, 5 dikurangi 8 harga mutlaknya 3, 10 dikurangi 8 adalah 2, 12 dikurangi 8 4, 13 dikurangi 8 adalah 7. Kita jumlahkan, ini tadi 24 dikalikan 1/7 nilainya adalah 3,14. Jadi simpangan rata-rata dari data 3, 9, 4, 5, 10, 12, 13 adalah 3,43. Bagaimana? Mudah ya? Semoga paham. Contoh yang kedua adalah data tunggal yang berfrekuensi. Kita akan menentukan simpangan rata-ratanya. Ya, kita cari rata-ratanya dulu. Nilainya adalah sebagai X-nya, kemudian kita jumlahkan sigma F-nya. Ini adalah 40. Untuk mencari rata-ratanya, kita buat kolom F kali X, berarti 5 kali 6 berapa? 30. Oke. 6 kali 8 adalah 48. 7 kali 10 tentu saja 70. 8 kali 12 adalah 96. 9 kali 4 adalah 36. Nah, selanjutnya kita apakan? Iya, kita jumlahkan F kali X-nya, karena kita akan mencari min X-nya atau rata-ratanya. Jumlahnya adalah 280. Nah, min X-nya, rumusnya adalah sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma Fx-nya ketemu 280, sigma F-nya adalah 40, sama dengan 28 bagi 4 ya, yaitu 7. Ini adalah rata hitung dari data ini ya. Selanjutnya kita akan menghitung simpangan rata-ratanya, berarti kita buat kolom untuk harga mutlak dari X dikurangi min X-nya ini 7 ini, X-nya adalah ini. Berarti yang pertama harga mutlak dari 5 dikurangi 7, kita tulis di sini adalah 2. Harga mutlak dari 6 dikurangi 7 itu adalah 1. Harga mutlak dari 7 dikurangi 7 adalah 0. Harga mutlak dari 8 dikurangi 7 adalah 1. Harga mutlak dari 9 dikurangi 7 adalah 2. Nah, sekarang kita kalikan dengan F ya, sesuai rumusnya. Berarti kolom ini dikalikan dengan kolom ini. Kita tulis satu-satu. 6 kali 2 adalah 12. 8 kali 1 adalah 8, 10 kali 0 adalah 0. 12 kali 1 sama dengan 12, 4 kali 2 adalah 8. Selanjutnya kita jumlahkan 12 tambah 8 tambah 12 tambah 8 itu adalah 40. Oke, kita substitusikan ke rumus simpangan rata-rata, yaitu sama dengan 1/n kali sigma F kali harga mutlak XI dikurangi min X ya. N-nya adalah 40, jadi 1/40. Sigma ini tadi hasilnya adalah 40. 1/40 dikalikan 40 sama dengan 1. Jadi simpangan rata-rata data ini hasilnya adalah sama dengan 1. Mudah ya anak-anak ya, semoga paham ya. Nah, kita lanjut ke tipe soal yang ketiga. Tentukan simpangan rata-rata dari data pada diagram batang ini ya. Ini ada diagram batang. Maka untuk menentukan simpangan rata-ratanya, sebaiknya kita buat tabel. Di sini untuk usia ya, dalam tahun ada 12. Itu yang berusia 12 tahun adalah ada 7. Kemudian 14 ini ada 8, usia 15 ada 6, usia 18 ada 4, usia 20 adalah 5, kemudian usia 21 adalah 4, usia 23 adalah 6. Oke, kalau ini kita jumlahkan, jumlahnya ini adalah 40.
Kita kalikan Fx karena pertama kita akan menghitung minnya atau rataan hitungnya, berarti F kali X 12 kali 7 atau 7 kali 12 adalah 84, 8 kali 14 adalah 112, 6 kali 15 adalah 90, 4 kali 18 adalah 72, 5 kali 20 adalah 100, 4 kali 21 adalah 84, 6 kali 23 adalah 138. Kita jumlahkan, jadi sigma Fx nya adalah 680. Selanjutnya kita cari min x nya atau rata hitungnya, yaitu sama dengan sigma Fx yaitu 680 dibagi sigma F dibagi 40, hasilnya adalah sama dengan 17 ya. Jadi rataan hitung dari data pada diagram ini adalah 17. Selanjutnya untuk menghitung simpangan rata-rata, kita tambah kolom apa? Iya, kolom harga mutlak dari X dikurangi min X ya. X nya 12 dikurangi 17, harga mutlaknya adalah 5. X nya 14 dikurangi 17, harga mutlaknya adalah 3. X nya 15 dikurangi 17, harga mutlaknya adalah 2. X nya 18 dikurangi 17, harga mutlaknya 1. 20 dikurangi 17, harga mutlaknya adalah 3. 21 dikurangi 17 adalah 4. 23 dikurangi 17, harga mutlaknya adalah 6. Selanjutnya ditambah kolom apa? Ya, kolom F kali harga mutlak X dikurangi min X ya. Jadi ini kita kalikan dengan F ini. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35, 8 kali 3 24, 6 kali 2 12, 4 kali 1 4, 5 kali 3 adalah 15, 4 kali 4 adalah 16, 6 kali 6 sama dengan 36. Kita jumlahkan ya, jadi ini namanya adalah sigma Fx dikurangi min X yaitu 142. Kita substitusikan ke rumus simpan rata-rata, yaitu sama dengan 1/n, n nya adalah 40, jadi 1/40 kali sigma F kali X min X kali X kali harga mutlak X dikurangi min X yaitu 142, jadi sama dengan 40 1/40 kali 142 atau 142 dibagi 40 yaitu 3,55. Jadi nilai simpan rata-rata untuk data pada diagram batang ini adalah 3,55. Oke, mantap ya anak-anak. Nah, bisa kita lanjutkan ya, yaitu tentang simpangan rata-rata pada data kelompok. Rumusnya sama ya dengan simpangan rata-rata pada data tunggal berfrekuensi, hanya ini terletak biasa ya, perbedaannya adalah terletak pada XI nya ya, bahwa simpangan rata-rata atau SR sama dengan 1/n. Di sini nanti 1/n nya adalah sama dengan sigma F yaitu banyaknya data kali sigma atau jumlahan dari F kali harga mutlak XI dikurangi min X untuk I dari 1 sampai K, dimana X di sini adalah merupakan apa? Iya, yaitu titik tengah kelas ke I ya. K adalah banyaknya kelas ini. Lalu F tentu saja frekuensi, min X ini adalah rataan hitungnya. Oke, siap kita ke contoh untuk mencari atau menentukan simpan rata-rata data kelompok ya. Soalnya seperti ini, ada data ini nilai 20, 24, terus 5 dan seterusnya. Kita akan cari simpan rata-ratanya, berarti kita tentukan rataan hitungnya dulu atau min X nya. Kita jumlahkan ya, sigma F nya kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 itu adalah
25 ya. Lalu kita cari X-nya ya untuk data kelompok. X-nya merupakan apa tadi? Yaitu titik tengah. Titik tengah adalah jumlahan dari batas bawah tambah batas atas dibagi 2. 20 tambah 24 bagi 2 itu adalah 22. Selanjutnya dari batas bawah kita tambah 2, dari 25 menjadi 27. Yang selanjutnya adalah 32. Selanjutnya 37, kemudian X yang di kelas terakhir adalah 42. Selanjutnya kita tambah kolom X kali X ya untuk menentukan min X-nya. Jadi 5 kali 22 110. 4 kali 27 adalah 108. 6 kali 32 sama dengan 192. 6 kali 37 sama dengan 222 dan 4 kali 42 adalah 168. Kita jumlahkan ya. Hasilnya ini adalah 800. Kita tentukan min X-nya atau rataan hitungnya. Jadi sama dengan sigma Fx-nya 800 dibagi sigma F-nya 25. Itu hasilnya sama dengan 32 ya. Ini adalah min X-nya atau rataan hitungnya. Selanjutnya kita tambah kolom harga mutlak X dikurangi min X ya. Min X-nya ini tadi 32, lalu X-nya adalah ini masing-masing. Jadi yang pertama, harga mutlak dari 22 dikurangi 32 sama dengan 10. Harga mutlak dari 27 dikurangi 32 sama dengan ya 5. Harga mutlak dari 32 dikurangi 32 tentu sama dengan 0. Harga mutlak dari 37 dikurangi 32 adalah 5. Harga mutlak dari 42 dikurangi 32 sama dengan 10. Selanjutnya kita kalikan dengan F ya. Jadi F kali sigma kali harga mutlak X dikurangi min X. Jadi ini kita kalikan sini F ini dengan ini ya, kolom ini. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50. 4 kali 5 adalah 20. 6 kali 0 sama dengan 0. 6 kali 5 adalah 30. Lalu 4 kali 10 sama dengan 40. Kita jumlahkan ya, 50 tambah 20 70 tambah 30 100 tambah 40, jumlahnya adalah 140. Kita substitusikan ke rumus simpangan rata-rata yaitu sama dengan 1/n, n-nya 25 kali sigma ini adalah 140. Jadi 1/25 kali 140 sama dengan berapa? Yaitu 5,6. Jadi simpangan rata-rata pada data pada contoh 4 ini hasilnya adalah 5,6. Oke, semangat ya anak-anak. Semoga paham dan mantap ya. Nah, contoh soal yang kelima ini adalah data dalam bentuk histogram ya. Histogramnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata ya. Kita buat tabelnya. Ini adalah tepi bawah tepi atas ya, sehingga batas bawah batas atasnya ini ya di kelas pertama adalah 20 sampai 24, F-nya ada 4. Kelas kedua 25 29, F-nya ada 6. Lalu 30 sampai 34, F-nya 9. 35 sampai 39, F-nya adalah 8. 40 sampai 44 ada 3. Oke, selanjutnya kita buat tabel seperti sebelumnya ya. Kita jumlahkan ini F-nya merupakan N-nya yaitu sigma F-nya 6 tambah 4 tambah 6 10 tambah 9 19 tambah 8 17 tambah 3 adalah ini tadi 27 tambah 3 adalah 30 ya.
Oke, jadi sigma F-nya atau N-nya 30 ya. Kita cari X-nya, ini tadi sama ya dengan tadi. 20 tambah 24 dibagi 2, 22. Selanjutnya ini X-nya, berikutnya 27, berikutnya 32, berikutnya 37, berikutnya X-nya adalah 42. Lalu kita kalikan ya untuk F kali X-nya. 4 kali 22, 88, 6 kali 27, 162, 9 kali 32 adalah 288, 8 kali 37, 296, dan 3 kali 42 adalah 126. Selanjutnya kita jumlahkan ya, sigma Fx-nya adalah 960. Cari apanya? Iya, selanjutnya kita cari min X-nya, yaitu sigma Fx per sigma F, yaitu 960 dibagi 30. Hasilnya sama dengan 32 ya. Ini adalah min atau rataan hitung dari data ini ya, data tadi pada histogram itu ya. Selanjutnya kita tambah kolom harga mutlak dari X dikurangi min X ya. Berarti X-nya ini 22 dikurangi 32, harga mutlaknya adalah 10. 27 dikurangi 32, harga mutlaknya adalah 5. 32 kurangi 32 adalah 0. 37 kurangi 32, harga mutlaknya 5. 42 dikurangi 32, harga mutlaknya 10. Selanjutnya diapakan? Iya, dikalikan dengan F ya. Ini 4 kali 10 adalah 40. 6 kali 5 berapa? 30. 9 kali 0, 0. 8 kali 5, 40. 3 kali 10 adalah 30. Lalu kita jumlahkan, ini 70 tambah 70, 140. Kita substitusikan ke rumus simpangan rata-rata, yaitu sama dengan 1/n, yaitu 1/30 kali sigma F kali harga mutlak X kurangi min X, yaitu 140. Jadi 1/30 kali 140 berapa? Iya, hasilnya adalah 4,67. Jadi simpangan rata-rata pada data ini adalah ketemunya 4,67. Paham ya? Mudah ya Nana? Oke, nanti bisa diulang-ulang ya. Selanjutnya untuk contoh yang ke-6, ini adalah data yang disajikan dalam bentuk poligon. Kita akan menentukan nilai simpangan rata-ratanya. Kalau pada poligon ini kan titik-titik tengahnya ya, maka bisa kita langsung tulis ke tabelnya, ini langsung X ya. Ini adalah karena merupakan titik tengah, berarti 47, 52, 57, 62, 67 ini adalah X-nya ya. Pada saat 47 F-nya 3, pada saat X-nya 52 F-nya adalah 8, pada saat X-nya 57 F-nya adalah 13, pada saat X-nya 62 F-nya adalah 4, pada saat X-nya 67 F-nya adalah 2. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya, sudah langsung ke X ya, titik tengah, karena ini adalah poligon ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tabelnya sigma F, kita jumlahkan ya, F-nya itu adalah 30 ya. Karena kita akan mencari rata-ratanya dulu, min X-nya, maka kita tambah kolom F kali X. 3 kali 47, 141, 8 kali 52 berapa? Iya, yaitu 416, 13 kali 57 sama dengan 741, 4 kali 62 sama dengan 248,
2 kali 67 sama dengan 134. Kita jumlahkan fx-nya, yaitu sama dengan 1680. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu menentukan min x-nya, yaitu sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx-nya 1680, sigma f-nya 30. Jadi kalau dibagi hasilnya sama dengan 56. Ini adalah rataan hitungnya. Selanjutnya kita tentukan apa? Ya, kita buat kolom harga mutlak dari X dikurangi min X ya. X-nya adalah ini 47 dikurangi 56, harga mutlaknya adalah 9. 52 dikurangi 56, harga mutlaknya adalah 4. 57 dikurangi 56, harga mutlaknya 1. 62 dikurangi 56, harga mutlaknya adalah 6. 67 dikurangi 56, harga mutlaknya adalah 11. Selanjutnya ditambah kolom F kali harga mutlak X min X ya. Jadi kalikan F 3 kali 9 27, 8 kali 4 32, 13 kali 1 13, 4 kali 6 24, 2 kali 11 22 ya. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 118. Selanjutnya kita substitusikan ke rumusnya bahwa simpang rata-rata sama dengan 1/n. N-nya adalah 30, jadi 1/30. Lalu sigma F kali X min X-nya ketemu 118 ya. Jadi 1/30 kali 118, hasilnya adalah 3,93. Ini adalah simpangan rata-rata yang terdapat atau yang diperoleh dari data yang disajikan tadi dalam bentuk poligon tadi. Bagaimana anak-anak, paham ya? Mudah kan ya? Oke, mantap sekali. Oke, untuk selanjutnya, untuk memperlancar pemahaman kalian tentang penyelesaian soal-soal simpangan rata-rata, data tunggal dan data kelompok, anak-anak bisa mengerjakan atau melakukan aktivitas, yaitu mengerjakan soal latihan berikut. Baik, demikian anak-anak pembahasan kita tentang simpangan rata-rata kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga mudah untuk dipahami. Seperti biasa, apabila anak-anak masih mengalami kesulitan, silakan bisa diulang-ulang kembali videonya. Semoga menjadi lebih dimengerti. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.